Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Budila. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita kemarin terkait dengan jaringan tumbuhan. Kita sudah masuk ke jaringan parenkim atau parenkim dasar. Nah, untuk itu silahkan simak anak-anak video ini dengan full ya, dengan penuh perhatian agar ada beberapa ilmu ya yang terserap pada kalian sehingga nanti pembelajaran daring ini tidak berjalan dengan sia-sia. Silahkan, ini dia pembahasannya. Nah, seperti yang sudah Budila jelaskan kemarin, jadi jaringan parenkim atau jaringan dasar ini adalah salah satu contoh dari macam jaringan yang ada di dalam tumbuhan. Nah, jaringan parenkim ini dia memiliki berbagai macam jenis ya dan macamnya, tergantung dia itu didasarkan atas dasar apa ya. Ketika dia didasarkan atas dasar fungsinya ya, ini jaringan parenkim dibagi menjadi 5 bagian, 5 kelompok ya, bukan 5 bagian tapi 5 kelompok. Sedangkan jika dia dibagi berdasarkan bentuknya, dia dibagi menjadi 4 bentuk. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk bagian parenkim yang dia dibagi berdasarkan fungsi, ini ada 5, yaitu ada parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim airenkim, dan juga penutup luka. Nah, dari kelima bagian ini, kelompok ini tentu dia memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Oke, jadi untuk yang pertama parenkim asimilasi itu adalah parenkim yang dia itu fungsinya adalah untuk menjalankan proses fotosintesis. Nah, otomatis pada parenkim ini tentu dia akan banyak sekali dihuni oleh klorofil. Artinya parenkim ini pasti ditandai dengan warna hijau. Nah, sehingga di foto yang di bawah ini kalian bisa lihat ya, di sini banyak sekali klorofil sehingga parenkimnya dia bisa berwarna hijau. Nah, untuk yang kedua, parenkim penimbun adalah parenkim yang berfungsi sebagai penimbun makanan. Dia memiliki fungsi sebagai penimbun sehingga vakuolanya harus berukuran yang besar. Nah, jadi parenkim penimbun ini dia memiliki vakuola yang besar. Nah, anak-anakku sekalian, kita bisa lihat di bawah ini adalah contoh dari parenkim penimbun. Ini ada pada tumbuhan Oryza sativa atau tanaman padi ya. Di sini kita bisa lihat bahwa padi itu bisa menyimpan yang namanya butiran-butiran amilum di dalam vakuolanya yang besar atau di dalam jaringan parenkim. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau parenkim air ini adalah parenkim yang dia berfungsi sebagai penyimpan air. Nah, di sini banyak sekali dipunyai oleh tumbuh-tumbuhan xerofit dan tumbuh-tumbuhan epifit. Nah, apa sih tumbuhan epifit dan tumbuhan xerofit? Tumbuhan epifit adalah tumbuhan yang dia itu menempel pada tumbuhan lain, tetapi dia tidak ikut makan dan minum dari sana ya. Jadi dia mandiri, tapi dia hanya hidupnya menempel. Nah, sedangkan tumbuhan xerofit adalah tumbuh-tumbuhan yang dia itu sangat eksis ya di habitat-habitat yang kekurangan air, misalnya di gurun ya, dan di tanah-tanah yang dia itu sangat minim kadar airnya. Contohnya apa? Contohnya adalah kaktus. Kalau tumbuhan epifit contohnya adalah anggrek. Nah, untuk dia memiliki parenkim air, tentu dia harus memiliki dinding sel yang tipis dan juga vakuola yang besar ya, yang dia itu terisi oleh cairan lendir. Nah, cairan lendir ini yang berfungsi sebagai pengikat air sehingga airnya itu bisa disimpan ya di dalam parenkim air, penimbun air ya. Oke, seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, ini bisa kalian lihat, ini adalah gambaran dari bentuk parenkim air ya. Berikutnya airenkim atau fungsinya sebagai penyimpan udara. Jadi parenkim yang fungsinya sebagai penyimpan udara. Nah, ini banyak ditemukan pada tumbuh-tumbuhan hidrofit ya, artinya tumbuh-tumbuhan yang habitatnya itu sangat menyukai air, misalnya teratai ya, enceng gondok ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa airenkim atau jaringan parenkim airenkim penyimpan udara ini ditandai dengan dia memiliki ruang antar sel yang sangat lebar ya. Jadi dia memiliki rongga udara dan ruang antar sel yang sangat lebar. Ini bisa kita lihat ya di sini, dia ruang antar selnya sangat lebar, berbeda dengan parenkim yang ini dan parenkim ini ya.
dia lebih sempit untuk yang ini. Sedangkan parenkim irenkim dia memiliki ruang antar sel yang sangat lebar, fungsinya untuk menyimpan udara. Nah, untuk parenkim yang kelima adalah parenkim penutup luka, ya. Dia bersifat meristematik sehingga ketika ada luka di dalam tubuh tumbuhan, dia secara aktif ya membelah diri dan mengganti ya bagian yang rusak itu tadi. Nah, di parenkim ini ya, parenkim penutup luka ini biasanya populer disebut sebagai velogen atau namanya Cambium gabus ya, seperti itu. Ini anak-anak bisa kalian lihat, maaf Bu Dila menghalangi ya. Ini di sini ada yang namanya velogen ya atau Cambium gabus. Nah, letaknya di sini. Nah, Cambium gabus inilah yang nantinya dia itu bersifat meristematik. Ketika jaringan di depannya ini rusak, dia yang mengganti ya, atau dia yang membelah diri beregenerasi ya, sehingga bisa memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak tadi itu. Oke, sangat paham ya untuk jenis parenkim berdasarkan fungsinya. Berikutnya Bu Dila akan jelaskan jenis parenkim berdasarkan bentuknya. Setidaknya ada 4 bentuk, ada bentuk palisade atau tiang ya, bunga karang, dan ada bintang juga lipatan. Kita bahas satu persatu. Nah, jaringan palisade ini dia ditandai dengan sel-selnya yang berbentuk persegi panjang dan tegak-tegak. Contohnya mana pula? Ini ya contohnya ya. Jadi ini adalah jaringan palisade. Dia selnya bentuknya panjang dan tegak. Ya, ini adalah jaringan palisade. Nah, sedangkan jaringan bunga karang ini ditandai dengan jaringannya bentuk selnya ini tidak beraturan dan memiliki ruang antar sel yang sangat lebar. Kalau dilihat dari gambar ini, mana yang bentuknya tidak beraturan dan memiliki ruang antar sel yang lebar? Ya, bagian ini ya. Jadi ini adalah bagian bunga karang ya. Nah, ini yang bunga karang, sedangkan yang ini adalah palisade atau jaringan tiang. Nah, sedangkan kalau bentuk bintang, nah nama lainnya adalah actinectim. Actinectim ya. Bentuknya seperti bintang yang menyambung di bagian ujungnya. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini kan seperti bintang ya parenkimnya. Tuh ya, ini namanya actinenkim atau yang disebut sebagai parenkim bentuk bintang. Nah, sedangkan kalau parenkim bentuk lipatan, ini sel-selnya sangat banyak dan membentuk lipatan ke arah dalam. Nah, contohnya ini seperti ini. Ya, ini adalah parenkim lipatan. Ini adalah parenkim lipatan yang dia itu melipat di bagian dalam, ke arah dalam. Oke, seperti itu ya anak-anak. Nah, berikutnya jaringan penguat. Nah, seperti namanya, tentu jaringan ini fungsinya sebagai penguat tumbuhan, betul ya. Ada 2 macam jaringan penguat, yaitu kolenkim dan sklerenkim ya. Perbedaannya apa? Kita lihat ya. Kalau kolenkim ini biasanya dia ada di tumbuh-tumbuhan yang muda, sedangkan kalau sklerenkim ini ada di tumbuh-tumbuhan yang dewasa. Nah, kolenkim disusun oleh sel-sel hidup, sedangkan sklerenkim biasanya disusun oleh sel-selnya itu mati. Kemudian fungsinya sama-sama sebagai penguat ya. Kalau kolenkim sebagai penguat tumbuhan yang muda, sedangkan kalau sklerenkim sebagai penguat untuk tanaman yang sudah dewasa. Nah, sedangkan dilihat dari letaknya ya, kalau kolenkim ini dia letaknya semua bagian tumbuhan kecuali batang pada daun monokotil ya. Kemudian dia berasal dari jaringan dasar dan berisi kloroplas. Jadi kolenkim ini berasal dari jaringan parenkim yang dia itu terisi oleh kloroplas. Kemudian terdapat di bawah epidermis atau dipisahkan oleh beberapa lapis parenkim. Jadi letak dari kolenkim ini biasanya tepat di bawah epidermis atau di antara atau dipisahkan dengan parenkim ya, seperti itu. Nah, kalau sklerenkim ya, dia itu karena fungsinya adalah untuk memperkuat tumbuh-tumbuhan yang dewasa ya, otomatis dia mengalami penebalan yang sangat merata di bagian dinding selnya.
Jadi dinding selnya itu semakin menebal sehingga sangat kuat ya. Kalau sudah kuat artinya sklerenkim ini nanti bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, aku coba lihat di sini ada gambar dari kolenkim ya. Ini bisa kalian lihat sendiri. Sedangkan kalau sklerenkim ini dia seperti ini gambarnya. Nah, dinding selnya dia tebal ya nih. Yang merah-merah ini dia adalah dinding selnya. Tuh, dinding selnya tebal sekali ya. Sedangkan kalau kolenkim dia kan tidak tebal, biasa aja ya. Ini dinding selnya biasa aja. Kalau ini sudah tebal sekali. Oke, bisa membedakan ya antara kolenkim dan juga sklerenkim. Nah, jenis kolenkim ini juga dibagi berdasarkan bentuknya. Ada 4 bentuk ya. Ada lamelar atau bentuknya lempeng, bisa dilihat di gambar ini ya. Nah, seperti itu. Ada tubular ya. Nah, seperti ini bentuknya. Ada sudut, ada parenkim sudut atau angular, artinya dia itu penebalannya hanya di bagian sudut. Coba kita lihat. Nah, ini kan cuma di sudut-sudutnya doang. Nah, ini dinding selnya menebal di bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini. Artinya dia itu penebalannya tidak merata. Nah, sedangkan kalau parenkim cincin ya, dia bisa dilihat di gambar ini. Nah, bisa ya membedakan mana parenkim lempeng, mana parenkim tubular, mana parenkim cincin, dan juga mana parenkim sudut. Ya, seperti itu. Nah, jenis sklerenkim ini bagi menjadi 2 macam. Ada serabut sklerenkim dan juga ada sklereit ya. Ingat, ada serabut sklerenkim, ada juga sklereit. Nah, kalau serabut ini dia terdapat di bagian tubuh ya, di berbagai tubuh tumbuhan itu ada yang namanya serabut sklerenkim ya. Dia bisa berupa sel tunggal atau pita. Nah, pada batang atau akar ya, ini dia berada pada jaringan primer atau sekunder ya. Sedangkan kalau serabut silar ini pada jaringan dasar. Ditemukan serabut silar ini pada jaringan dasar. Sedangkan kalau serabut ekstrasilar ini pada berkas pengangkut ya, seperti itu. Nah, ada 2 macam ya, ada serabut silar dan ada serabut ekstrasilar. Kalau serabut silar ya, ini adanya di jaringan dasar, sedangkan kalau serabut ekstrasilar ini terdapat pada berkas pembuluh ya, pembuluh pengangkut ya, nanti akan kita jelaskan. Nah, sedangkan kalau sklereit ini dia berada pada berbagai bagian tubuh. Selnya terpencar atau terkumpul membentuk bangunan yang keras seperti kulit biji, kayak batoknya kelapa itu loh ya, tahu ya. Nah, di kelapa itu kan ada, sebelum batok itu kan ada sabutnya. Nah, sabutnya itu adalah serabut sklerenkim, sedangkan batoknya itu disusun oleh sklereit ya, seperti itu. Tahu ya, Nak ya. Nah, berasal dari sel parenkim yang mengalami penebalan ya, sehingga dia berada pada jaringan dasar. Nah, jadi penebalan dari parenkimnya itu ya mengakibatkan terbentuknya sklereit ya, yang sangat keras yang mengalami penebalan di bagian dinding sel, sehingga dia bisa membentuk bagian yang keras seperti batok kelapa itu tadi. Oke, sudah paham ya macam-macamnya sklerenkim. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar ini kita kelihatan ada namanya sklerenkim ya. Ini bagian sklerenkim. Dia berbeda dengan bagian-bagian lain karena dia hampir semua dindingnya itu dia mengalami penebalan yang sangat merata sehingga dia sangat kuat. Letaknya di sini ya. Oke, anak-anakku semuanya. Sampai di sini dulu. Hari ini kita belajar terkait dengan parenkim. Kemudian terkait dengan jaringan penguat. Besok kita akan lanjutkan dengan pembahasan jaringan pengangkut dan kawan-kawannya, beserta proses pengangkutan xilem dan floem ya, pengangkutan air dan garam-garam mineral melalui 2 macam bagian atau komponen berkas pengangkut. Tapi itu nanti kita simpan dulu untuk pertemuan minggu depan. Terima kasih yang sudah menonton dengan baik. Silakan berikan pertanyaan ya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.